Pelatih timnas Kamboja ungkap strategi khusus saat melawan timnas Indonesia U19 meskipun gagal. Coach Indra Safri langsung terapkan evaluasi berbeda di timnas Indonesia U19. Medan Vietnam mendadak langsung jagokan timnas Malaysia U19 yang juara di turnamen 2024 ini. 3 mesin kreatif timnas Indonesia U19 yang akan membuat lawannya luluh lantak. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Kamboja U19 yaitu Pia Spektra kabarnya memang menyiapkan strategi khusus untuk bisa memberikan perlawanan, di mana Pia mengungkapkan strateginya itu disiapkan untuk pertandingan saat melawan timnas Indonesia U19. Ya, Indonesia dan Kamboja diketahui sudah berhadapan pada pertandingan kedua grup A ASEAN Cup U19 2024 ini. Laga kedua tim itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tepat dimulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya, timnas Indonesia saat menghadapi timnas Kamboja itu memang tampil dengan penuh percaya diri usai menang atas Filipina dengan skor akhir 6-0. Di sisi lain, nasib berbeda malah dialami oleh timnas Kamboja itu sendiri yang menelan kekalahan 2-3 dari Timor Leste. Kekalahan tersebut membuat Kamboja tidak berada dalam posisi yang baik untuk melangkah ke babak berikutnya. Tim asuhan Pia itu pun mau tidak mau memang seharusnya bisa mencuri poin dari timnas Indonesia pada laga kedua tadi. Alhasil timnas Kamboja ini harus tersingkir dari persaingan untuk perebutan tiket ke semifinal. Meskipun tadinya mau mencuri 1 poin saja saat melawan Garuda Muda, memang hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Selain di atas kertas memang lebih diunggulkan, di mana timnas Indonesia juga mendapatkan keuntungan karena bermain di hadapan para supporternya. Apalagi tim asuhan Indra Safri itu juga mengincar 3 poin untuk memperbesar peluang lolos ke babak semifinal. Terlepas dari hasil laga ini, kabarnya untuk mengantisipasi hal tersebut, pelatih timnas Kamboja pun mengaku sudah menyiapkan strategi khusus, di mana ia mengaku akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi gawangnya dari kebobolan terlebih dahulu. Selain itu, timnya akan mencoba untuk memberikan ancaman dan menciptakan peluang melalui serangan balik. Sebenarnya mungkin beberapa pelatih tidak bisa bicara soal taktik, kata Pia, tetapi bagi saya mencoba untuk melindungi gawang dari kebobolan terlebih dahulu. Setelah itu, saya mencoba untuk mendapatkan beberapa peluang untuk melakukan serangan balik atau sedikit menyerang, jelas Pia. Ya, lebih lanjut, Pia menyebut timnya kemungkinan akan menggunakan formasi yang sama di laga tadi. Hanya saja ia mengisyaratkan akan menerapkan gaya permainan yang berbeda. Mungkin kami akan mempertahankan formasi yang sama tetapi memainkan taktik yang berbeda, tambahnya menjelaskan sebelum pertandingan. Pada laga pertama melawan Timor Leste, Kamboja sudah tertinggal 0-3 saat memasuki jeda turun minum. Setelah jeda, Kamboja mampu bangkit dengan mencetak 2 gol meskipun pada akhirnya tetap menelan kekalahan di laga pertamanya. Media asal Vietnam yaitu SOHVN kini kabarnya lebih menjagokan timnas Malaysia U19 yang bisa juara Piala ASEAN 2024 ini daripada timnas muda Indonesia. Performa 5 edisi terakhir plus skor kemenangan di matchday pertama Piala ASEAN 2024 ini yang menjadi tolok ukurnya. Ya, diketahui timnas Indonesia U19 yang berstatus tuan rumah menang 6-0 atas timnas Filipina. Timnas muda Australia juga menggilas timnas Laos dengan skor 6-0 di matchday pertama. Yang paling memukau adalah timnas muda Malaysia yang menang 11-0 atas Brunei Darussalam. Sedangkan timnas muda Thailand harus susah payah sebelum menang 2-1 atas timnas Singapura di laga perdananya. Hasil lebih buruk lagi dialami oleh timnas Vietnam U19, di mana skuad muda Vietnam ditahan Myanmar dengan skor akhir 1-1. Akibatnya, timnas Vietnam berpeluang langsung tersingkir jika kalah saat bertemu dengan timnas Australia. Vietnam dan Thailand mengecewakan. Apakah Asia Tenggara punya raja baru? Tanya SOHVN dalam judul artikel yang mereka buat. Meskipun turnamen baru menggelar matchday pertama, terlihat kandidat kuat juara tahun ini masih Malaysia dan Australia, disusul tuan rumah Indonesia, lanjut SOHVN. Pelatih timnas Indonesia U19 yaitu Indra Safri kabarnya menerapkan metode evaluasi yang berbeda untuk para pemainnya di ajang Piala ASEAN 2024 ini. Iya, saya selalu bilang ke pemain dan ke pelatih fisik, evaluasi dari pertandingan ke pertandingan harus lebih baik, kata Indra Safri pada Jumat kemarin. Berbeda dengan evaluasi tim pada umumnya, Indra mendorong para pemainnya untuk melakukan refleksi diri secara mandiri. Ya, kabarnya Indra mengumpulkan para pemainnya itu dalam sebuah sesi diskusi. Dia meminta para punggawa Garuda Muda untuk menyebutkan 3 hal baik dan 3 hal buruk yang mereka lakukan
dilakukan pada pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Indra kemudian menanggapinya dengan mengatakan apa yang perlu diperbaiki oleh para pemain saat ini. Misalnya soal teknis, skill, visi, dan waktu. Indra mengatakan evaluasi mandiri ini dapat membantu para pemainnya bisa berkembang lebih cepat. Selain itu, ia juga mendapatkan informasi dari tim analisis pertandingan dan tim statistik untuk melengkapi evaluasi tim. Kombinasi metode evaluasi ini diharapkan dapat membantu timnas U19 bisa meraih hasil terbaik di Piala ASEAN 2024 ini. Saya selalu memberikan ruang untuk para pemain untuk merefleksikan diri mereka masing-masing, ucap Indra Safri. Timnas Indonesia U19 sudah melanjutkan kiprahnya di grup A Piala ASEAN 2024 ini, di mana di laga kedua ini Garuda Muda dijadwalkan bersua Kamboja di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya tadi. Sebelumnya, Timnas Indonesia U19 sukses menang 6-0 di laga pertama kontra Filipina, sedangkan Kamboja dipaksa kalah 2-3 saat bersua dengan Timor Leste di hari yang sama. Kendati demikian, Timnas Indonesia memang lebih diunggulkan di grup A ini. Dalam hal ini, Speed Eleven telah merangkum 3 mesin kreatif Timnas Indonesia U19 yang akan membuat kejutan di grup ini. Yang pertama adalah Donitri Pamungkas. Dia berperan sebagai kapten tim. Donitri Pamungkas adalah pemain dengan jam terbang yang cukup tinggi. Dia menempati posisi sayap kiri dan kerap membantu serangan. Hasilnya lihat saja, beberapa variasi umpan tarik yang diterima pun berhasil menjadi gol oleh rekan-rekannya. Donitri adalah pemain dengan umpan yang baik dari sisi kiri. Dengan kemampuannya, dia sangat mungkin akan menjadi pemain yang diwaspadai oleh para tim lawan. Yang kedua adalah Aryansyah Abdul Manan. Ia berposisi sebagai gelandang atau penyerang. Aryan ini rupanya sangat apik bermain sebagai winger kanan. Hal itu terbukti ia mampu secara bergantian menusuk di sisi kanan bersama Mufli Hidayat. Di laga pertama, Aryan mampu menyumbang 2 gol. Hal ini membuktikan bahwa pemain bernomor punggung 20 itu bisa menjadi sosok yang wajib diwaspadai oleh lawannya. Yang ketiga adalah Jens Reven. Ya, Jens Reven baru bermain 20 menit sudah bisa mencetak gol. Itulah catatan debut Jens Reven bersama Timnas Muda Indonesia. Ia baru masuk di menit ke-67 menggantikan Arkan Kakak, akan tetapi ia bisa langsung mencetak gol di menit ke-87. Jens Reven sendiri adalah pemain jangkung berpostur yang cukup tinggi. Dia juga kerap membantu rekan-rekannya merebut bola, dengan penuh percaya diri pun menggiringnya. Dengan posturnya, dia juga punya keunggulan duel di udara.